Minum kopi tidak pakai gula supaya badan sehat, maka mereka berkerumun pulang karena mereka ingin mendapatkan selamat. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa, Pekan Biasa kedua, tanggal 24 Januari 2026. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersuka cita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung. Bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, kombas-kombas, lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Fransiskus de Sales. Semoga berkat doa dan teladahnya kita akan senantiasa dikokohkan, dimampukan, supaya kita berani untuk senantiasa melayani Tuhan untuk mewartakan kemuliaan-Nya. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Semoga kita saling mendukung, mendoakan, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga kiranya kisah bagaimana orang mendengar pewartaan Yesus, seperti dalam bacaan Injil tadi, orang kemudian datang berkerumun, berbondong-bondong di depan rumah di mana Yesus tinggal. Bahkan karena saking sibuknya orang datang, maka para murid bersama dengan Yesus makan pun tidak sempat. Semoga panggilan Tuhan yang terus bergema di dalam hati kita, di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita, membuat kita bergegas, kita datang, kita berkumpul, kita berkerumun, kita berduyun-duyun datang kepada Allah, datang kepada Yesus, datang ke gereja, ke tempat-tempat kegiatan kerohanian dalam lingkup gereja Katolik, supaya meriah, supaya
bersemangat supaya rame, supaya sungguh-sungguh hidup. Tentu saja bukan hanya supaya ramai, tetapi sungguh-sungguh hidup dan menggerakkan menjadi pemersatu bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kiranya bahwa semangat tertarik, kagum akan pengajaran Tuhan semoga selalu muncul, selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan semoga seperti para murid, seperti Yesus, yang dengan kesiapsediaan menerima dan memberikan pengajaran, bahkan makan pun tidak sempat. Bukan berarti supaya kita melalaikan kesehatan kita, kehidupan kita, tetapi semoga ada semangat sukacita, ada kegembiraan, ada pengorbanan, ada upaya yang sedemikian hebat untuk terlibat, untuk aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral, untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan, perkembangan, pertumbuhan kehidupan rohani kita, kehidupan gereja kita. Dan kiranya bahwa sikap yang perlu dibangun seperti yang dihidupi oleh para murid dan orang-orang yang mendengar pewartaan Yesus pada waktu itu, bahwa kita semua senantiasa supaya menghindarkan diri dari reaksi orang-orang yang kelihatannya mereka merasa diri paling baik, paling benar, dan memandang Yesus tidak waras lagi. Semoga ketika kita mendengar, ketika kita melihat, ketika kita merefleksikan gerak langkah Roh Allah, bimbingan Tuhan, mungkin kelihatannya sulit, memang kelihatannya repot, kelihatannya mungkin seolah-olah seperti di luar nalar, kelihatannya gila. Tetapi semoga kita tetap yakin dan percaya akan belas kasih Allah, akan penyelenggaraan Tuhan, akan kebaikan Allah yang akan senantiasa menyertai, membimbing, mengarahkan hidup kita, sehingga yang kelihatannya tidak bisa, kelihatannya tidak mungkin, bahkan yang mungkin kelihatannya mustahil, kita dengan pertolongan Tuhan, dengan semangat ketekunan, dengan upaya yang terus-menerus, kita berani untuk memberikan diri kita, untuk memperjuangkan pewartaan kerajaan Allah, pewartaan Injil, pewartaan kemuliaan Tuhan, dan juga kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak gentar, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tetapi selalu mengandalkan kekuatan Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.